Ya, nama saya Yuni. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Perkenalan saya dulu dari tahun, jadi saya sudah join Nuskin, sudah bergabung dengan Nuskin dari tahun 2011, teman-teman. Awalnya karena saya ingin mencari solusi dari persoalan kulit wajah saya, karena saya dulu sempat memakai kosmetik yang bermerkuri selama kurang lebih 1 tahun, dan ketika saya berhenti, ya, dan akhirnya membuat kulit wajah saya menjadi berflek, jerawat dan juga sangat kusam, ya, dan akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Galvanic Spa, dan pada saat itu saya sangat jatuh cinta sekali dengan Galvanic Spa, ya, dan awalnya tidak pernah berpikir untuk menjalankan bisnisnya, teman-teman, karena background saya yang memang seorang pegawai, ya, saya dulu pernah jadi seorang PNS di Badan Tenaga Nuklir Nasional, ya. Jadi karena saya seorang pegawai, seorang pekerja, dan kemudian latar belakang saya adalah seorang peneliti, saya tidak pernah berpikir untuk menjalankan bisnisnya. Jadi kenapa? Karena memang ya karena background saya itu gitu ya, karena background saya adalah seorang pegawai, kemudian saya punya anak banyak ya, saya tidak bisa banyak ngomong gitu kan. Karena saya kalau dihitung ya di tes itu kadar melankoliknya itu ya, kadar introvert. Nah, jadi saya tuh melankolik kemudian introvert. Nah, kadar introvert saya itu 70%, teman-teman. Jadi bayangkan seorang introvert 70% ya, yang kalau ngomong ketemu sama orang itu nggak mudah untuk bisa memulai sebuah percakapan. Nah, mau masuk ke dunia marketing gitu ya, kok kayak nggak mungkin gitu ya, seperti itu. Makanya pada saat pertama kali ketika saya minta izin gitu ya, saya boleh nggak izin jalanin bisnis Nuskin gitu ya. Kemudian kata suami saya, emangnya kamu bisa gitu. Karena dia tahu banget saya seperti apa ya. Tapi alhamdulillah 12 tahun saya menjalankan bisnis ini ya, tahun 2022 kemarin saya dan suami diberikan title ya, COE1 ya. Jadi COE1 itu artinya Circle of Excellence One atau dulu disebut dengan Million Dollar Circle Member ya. Jadi akumulasi income sudah 1 juta US dollar. Jadi siapa bilang ibu rumah tangga, anaknya banyak ya, terus kemudian introvert 70% ya. Artinya kita tidak saya tidak kita mungkin ada banyak yang merasa bahwa kayaknya saya punya banyak sekali tantangan dalam diri saya untuk bisa menjalankan bisnis ini, ternyata kok bisa ya. Dan pada saat itu ketika saya pertama kali masuk ya, saya lagi mau sharing cerita nih ya, sejarah, story ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita santai hari ini, kita ambil nafas ya, kita menyimak lagi gitu. Mungkin nih ada teman-teman yang baru join ya, baru join bulan Desember kemarin karena IO Pro ya, baru join banget, belum tahu. Mungkin ada banyak pertanyaan, kenapa sih kok Nuskin gitu ya? Kenapa sih kok Nuskin itu pilihnya jalurnya MLM? Aduh, saya kayak ragu-ragu lah gitu ya. Kenapa sih MLM? Apalagi mungkin USA gitu ya, Amerika. Wah, gitu ya. Banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan. Dan eh, itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri saya dulu, teman-teman. Ya, jadi ketika saya masuk karena saya adalah seorang peneliti, teman-teman, ya, karena saya adalah seorang peneliti itu kita tidak terbiasa untuk bicara dengan apa ya, dengan berbunga-bunga gitu ya. Artinya tuh bicaranya banyak gitu, itu kita tidak terbiasa begitu. Karena saya emang saya seorang kimia, S1 saya kimia, saya pernah S2 kimia juga di UTM gitu ya. Terus kemudian saya mengambil lagi jurusan kesehatan lingkungan. Jadi karena memang latar belakangnya karena seorang saintis, saintis itu biasanya ngomongnya lurus. Ya, ngomongnya lurus, nggak pakai macem-macem gitu ya, nggak pakai macem-macem, nggak pakai apa ya, kalau mungkin bahasa itu tuh bluffing gitu, atau berpakai berbunga-bunga itu nggak bisa. Maka saya harus mencari latar belakang yang betul-betul akhirnya membuat saya srek nih. Nah, saya mau cerita nih ya sama teman-teman semua nih, sreknya saya. Iya ya, saya biasa bicara data dan fakta. Karena kalau peneliti
ngomong apa dia bicara tidak berdasarkan data yang ada, fakta yang ada dari penelitian yang dia cari gitu ya, maka dia nggak bisa jadi seorang peneliti gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya kemudian mencari ini. Ya, nah sini saya mungkin saya coba saya coba cari beberapa beberapa data-data gitu ya, tapi mungkin tidak lengkap semua ya, tapi mudah-mudahan ya bisa jadi salah satu apa ya sumber keyakinan buat teman-teman semua gitu ya, kenapa sih kok kita gitu ya memilih Nuskin ya. Kenapa sih Nuskin? Karena Nuskin ini perusahaan yang lengkap teman-teman ya. Jadi dari visi misinya, kemudian dari inovasi dan teknologinya, dan kemudian hatinya dan sarana untuk berbisnisnya ya. Jadi Nuskin itu perusahaan yang lengkap. Saya ulangi ya, satu dari visi dan misi. Jadi kalau kita ingin melihat dari sebuah perusahaan, maka kita lihat dari visi dan misinya. Kemudian yang kedua dari inovasi dan teknologinya, dari hati perusahaannya, dan kemudian dari sarana yang diberikan untuk kita. Ya, nah ini adalah misi dan visi dari Nuskin. Misinya adalah our mission is to be a global force for good by empowering people to improve lives with innovative products, rewarding opportunities, and enriching culture. Ya, jadi misinya Nuskin adalah menjadi pendorong kebaikan, ya, menjadi pendorong kebaikan dengan cara apa? Dengan cara empowering people, teman-teman. Jadi dengan cara empowering people. Empowering ini apa? Empowering ini artinya adalah bahwa perusahaan ini tidak hanya sekedar menjual produk dan kemudian mengeksploitasi pasar gitu. Tapi bagaimana perusahaan ini, peluang bisnis ini itu kemudian menjadi sarana untuk empower ya, untuk menguatkan, untuk memberdayakan, bukan memperdayakan ya. Saya ingat sekali ketika dulu ya ketika kami istikharah memilih Nuskin, kemudian Pak Nas membuka ayat Al-Qur'an gitu ya, yang muncul itu adalah kisah dari Nabi Sulaiman ya. Jadi kisah dari Nabi Sulaiman, kisah dari Ratu Bilqis ya. Kisah dari Ratu Bilqis yang menerima surat dari Raja Sulaiman gitu. Pada saat itu Ratu Bilqis bilang gitu kan, jadi kan datang nih surat gitu ya. Kemudian kata pembesar-pembesarnya gimana gitu. Kata pembesar-pembesarnya, wah, oh, kita harus ngelawan, kita harus serang. Kemudian kata Ratu Bilqis apa? Kata Ratu Bilqis, eh, raja ini gitu ya, kalau dia ingin menyerang kita, dia akan sangat mudah menyerang kita. Tapi gitu yang dia lakukan bukan seperti itu. Jadi apa yang kami ambil hikmah dari istikharah kami itu adalah bahwa biasanya yang namanya perusahaan itu mereka cuma mengambil ya, mengambil ekonomi kita, mengambil pasar kita gitu ya. Tapi perusahaan Nuskin ini gitu ya, itu seperti dia itu tidak hanya ingin mengambil pasar, bukan untuk hanya mengambil pasar gitu ya, tapi memang memberikan berdaya, menjadikan kita itu berdaya dengan apa ya? Yang pertama dengan inovasi produknya. Ya, dengan inovasi produk. Jadi inovasi produk-produk yang memang sangat inovatif ya, yang didasari dengan sains dan teknologinya, kemudian rewarding opportunities. Jadi tidak hanya mengambil uang, tapi juga rewarding opportunities, memberikan opportunity terbaik gitu. Jadi ngasihnya itu kelihatan banget gitu ya. Jadi kalau kata Ratu Bilqis, Raja Sulaiman ini beda gitu. Dia bukan untuk menaklukkan negeri ya, tapi dia ingin memberdayakan gitu ya, seperti itu. Nah, gitu ya, itu kalau istikharahnya kami gitu kan terhadap Nuskin ini. Nah, jadi kita lihat dari misinya nih teman-teman. Ya, kita lihat dari misinya. Dia empowering. Yes, betul Mas Syaf. Empowering bukan eksploitasi.
Ya, jadi kalau misalnya nih ada yang nanya, kenapa sih Nuskin nggak dijual aja ya di di toko-toko? Bisa banget teman-teman. Nuskin tuh bisa banget dijual di toko-toko gitu ya, seperti brand-brand besar itu. Tapi kalau Nuskin hanya dijual di toko-toko seperti brand-brand besar itu, mungkin saya nggak pernah pakai Nuskin. Mungkin saya nggak akan pernah ngerasain gimana kerennya Nuskin. Ya, dan mungkin yang dapetin income besar itu hanya orang-orang yang punya modal besar, miliaran yang bisa buka gerai-gerai di mall-mall itu. Bener nggak? Yes, betul. Ya, nah gitu ya. Jadi kita lihat misi ya, misi dari Nuskin ini. A mission to be a global force for good. Gitu ya, menjadi pendorong kebaikan. Kemudian yang berikutnya ya vision statementnya. Jadi visionnya adalah the world's leading integrated beauty and wellness brand powered by a dynamic affiliate platform. Jadi selalu ada di situ opportunities dan affiliate platform, teman-teman. Ya, nah ini dia visi dan misi dari perusahaan ini. Memberdayakan bukan memanfaatkan. Yes, betul ya. Nah, kemudian kita lihat inovasi dan teknologinya, teman-teman. Inovasi dan teknologinya, gitu ya. Nuskin ini berdiri dari tahun 1984 di Provo, Utah, USA. Ya, awal dibuatnya karena keinginan untuk membuat produk skincare. Ya, jadi ada 3 orang, ya, ada 3-4 orang, ya, yang dia tuh khawatir dengan melihat skincare yang ada di luaran, tapi kok bahan-bahannya itu kok nggak bagus gitu. Ya, ada hidrokinonnya, kemudian base-nya itu adalah oil yang kemudian akhirnya bisa merusak kulit gitu ya, seperti itu. Dan kemudian akhirnya dia dibuatlah ya beberapa jadi apa beberapa orang ya kemudian akhirnya membuat produk skincare ini dengan konsep all of the good, none of the bad, teman-teman. Semua baik dan tidak ada yang buruk. Jadi kandungannya, jadi bayangkan, jangan ngebayangin sekarang. Kalau ngebayangin sekarang mungkin teman-teman udah tahu, ya banyak kok di luaran sana juga yang skincare dengan base-nya itu water base gitu ya. Base-nya itu water base. Sekarang kan ada banyak, lagi banyak banget. Kemudian ada banyak banget yang pakai hyaluronic acid, yang kemudian perhatiannya itu sama apa supaya kulit itu jadi bagus gitu ya, supaya terhidrasi saat ini, teman-teman. Tapi bayangkan Nuskin memulainya tahun 84 ya. Tahun 84 berapa tahun yang lalu tuh? Ya, hampir udah berarti udah 40 tahun yang lalu ya kalau 2024 sekarang, ya kan? Nah, 40 tahun yang lalu. Jadi Nuskin memulainya 40 tahun yang lalu membuat sebuah skincare, ya membuat sebuah skincare yang berbahan dasar air, water base, yang tidak ada hidrokinonnya, yang nggak pakai oilnya, gitu, yang kemudian mengenalkan yang namanya hyaluronic acid, humectant, ya. Nah, itu dimulai dari tahun 84. Nah, inilah ya yang harus kita melihat. Konsepnya tuh keren banget, teman-teman. All of the good, none of the bad, ya. Nah, itu dari sisi skincare. Kemudian dan bisnis Nuskin berkembang gitu ya. Dan di tahun 1998 ya Nuskin kemudian mengakuisisi Generation Health, teman-teman. Ya, jadi Generation Health ini siapa? Generation Health ini adalah perusahaan yang memiliki paten dari Pharmanex ya. Jadi dulu Nuskin itu cuma skincare awalnya. Tapi kemudian Nuskin melihat ada sebuah suplementasi yang bagus banget. Ya, jadi kalau saya dengar cerita dari Dokter Joceng, ya, jadi Dokter Joceng ini adalah tadinya seorang peneliti dari eh, Pfizer, teman-teman. Jadi peneliti dari Pfizer yang komitmen untuk membuat sebuah suplementasi atau sebuah obat gitu ya. Kalau Pfizer kan obat ya. Jadi farmasi lah, farmasi. Sebuah farmasi yang baseline-nya itu atau bahan aktifnya itu ngambilnya dari alam. Jadi dari tanaman gitu ya. Jadi
tanaman-tanaman itu banyak punya bahan aktif, teman-teman. Jadi kayak kurkuma, kunyit gitu ya. Jadi kalau saya itu ada di Batan, ada satu peneliti yang dia meneliti ciplukan, teman-teman. Nah, ciplukan itu dia ternyata mengandung bahan yang punya anti kanker gitu. Jadi dari ada bahan-bahan alam yang diambil bahan aktifnya dan kemudian itu dipakai untuk farmasi gitu ya. Itu disebut dengan ya itu farmasi yang berbahan dasar alam gitu ya, seperti itu. Ya itu bagus sekali ciplukan ya. Nah, eh si Joceng, Profesor Joceng, bukan si Joceng ya, Profesor Joceng, Dokter Joceng ini, ya, Dokter Joceng ini, beliau itu komitmen untuk membuat farmasi, gitu ya, untuk membuat farmasi yang berbahan dasar alam. Tapi untuk membuat obat atau suplemen atau farmasi dengan bahan dasar alam itu tidak murah, teman-teman. Makanya akhirnya banyak sekali yang kemudian membuatnya itu sintetisnya. Ya, jadi sintetisnya itu gimana sintetisnya? Ya, sintetisnya itu ya senyawa kimia A ditambah senyawa kimia B jadi senyawa kimia C yang dia itu sama ya struktur kimianya dengan bahan alam yang tadi ya, tapi pastinya berbeda sekali efeknya. Efeknya mungkin sama tapi apa sampingannya, efek sampingannya itu banyak. Nah, Profesor Joceng tetap fokus pada farmasi yang berbahan dasar alam, kemudian akhirnya membuatlah ini Generation Health ini, teman-teman. Nah, kemudian ya ada sebuah produk yang namanya hmm, Colestimax ya. Jadi sebuah produk Colestimax yang dilihat oleh Nuskin ya, yang dilihat oleh Nuskin kok bagus sekali Colestimax ini bisa untuk kolesterol. Dia terbuat dari bahan alam yaitu ragi beras merah gitu ya, dan kemudian akhirnya dijual lah oleh Nuskin. Dan ternyata penjualan 1 bulan oleh Nuskin gitu ya, itu bisa menyamakan 1 tahun penjualan dari Generation Health ini. Akhirnya tahun 1998 diakuisisilah Pharmanex, teman-teman. Sehingga akhirnya Nuskin punya 2 divisi, yaitu divisi skincare dan divisi Pharmanex ya. Dan Pharmanex ini dia punya paten ya terhadap farmasi-farmasi di dalamnya, farmasi next generation dan biophotonic scannernya. Kalau ada yang belum tahu tentang biophotonic scanner ini adalah alat untuk mengecek kadar antioksidan dalam tubuh kita. Kalau kita itu datang ke sebuah laboratorium, teman-teman boleh datang ya laboratorium terkenal, tanya, saya mau ngecek antioksidan, bagaimana caranya? Itu teman-teman perlu diambil darahnya, ya, kemudian dicek mungkin dengan HPLC atau apa gitu ya, dan itu butuh beberapa hari. Tapi dengan biophotonic scanner yang dipatenkan ya oleh peneliti Pharmanex, maka kita cukup 2 menit saja maka sudah keluar hasilnya. Wah, keren banget ya. Dan itu tidak dijual dimanapun, hanya distributor Nuskin yang boleh pakai biophotonic scanner. Wow, keren ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini saya belum join tahun 98 ya. Tahun 2009 Nuskin bekerja sama dengan LifeGen. Ya, dengan LifeGen. LifeGen ini dia adalah sebuah lembaga penelitian yang bergerak di bidang bioteknologi, fokusnya ke anti-aging. Sudah bergerak lebih dari 30 tahun ya, dan kemudian Nuskin bekerja sama dengan LifeGen ini karena Nuskin melihat wow, nanti ke depan yang menjadi apa yang akan berkembang itu adalah teknologi anti-aging ya. Akhirnya bekerja sama dengan LifeGen mengembangkan teknologi ageLOC-nya. Maka di tahun 2011 kemudian Nuskin mengakuisisi, teman-teman. Akuisisi ini apa? Akuisisi itu artinya membeli ya, membeli perusahaan LifeGen ini dengan seluruh hak paten dan seluruh karya ilmiah yang ada di dalamnya. Nah, saya mau nunjukin nih webnya LifeGen Technologies nih ya. Jadi kalau saya waktu itu saya langsung lihat karena kan saya berpikir gini ya, wah
kok Nuskin bilang dia bisa bekerja di bidang dia bisa bekerja di genetika ya? Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Gimana caranya gitu ya? Akhirnya saya coba lihat gitu kan sebentar Life Gain Technologies ya. Dan kemudian saya coba pelajari ya. Saya pelajarinya terbatas, saya cuma membaca saja karena tidak mungkin saya bisa meneliti semua penelitiannya, nggak mungkin ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba lihat LifeGain Technologies. Ini adalah website dari LifeGain Technologies ya. Ini ada press release news and events-nya. LifeGain Technologies ini dia Nuskin Science Research Agreement with LifeGain Technologies. Karena saya seorang peneliti, jadi ini penting banget buat saya, teman-teman. Kenapa Nuskin dia fokus sekali ya di bidang R&D dan gimana gitu kok dia keren banget dia kerja sama dengan LifeGain gitu ya. Nah, kita lihat nih. Jadi Nuskin sign research agreement with LifeGain Technologies tahun 2009. Sehingga akhirnya keluarlah itu teknologi ageLOC. Jadi teknologi ageLOC itu dari tahun 2009, teman-teman. Kalau teman-teman lihat tidak semua produk Nuskin ada ageLOC-nya ya. Jadi suplementasinya yang ada ageLOC itu adalah Reset, Y-Span, R2, TR90 gitu ya. Jadi kalau Tigrin belum tuh, nggak ada ageLOC-nya. Jadi memang jujur nggak semua dibilang semuanya pakai teknologi ageLOC, nggak gitu ya, seperti itu. Kemudian nih kita lihat. Ya nih, tahun 2010 LifeGain Technologies Award Phase 1 SBR Grant from the National Institute of Aging. Jadi ini dia menggambarkan apa sejarah dari LifeGain bahwa dia memang perusahaan yang fokusnya itu memang ke anti aging, teman-teman, ya. Nah, tahun 2011 New Skin Enterprise acquires LifeGain Technologies. Wah, 2011 teman-teman ya. 2011 tuh Nuskin mengakuisisi LifeGain Technologies. Iya, jadi coba bayangkan ketika kita join. Makanya saya bilang, Nuskin bisa banget nget-nget jualan di mall. Ya, dengan bikin brand besar ya yang kemudian orang itu belinya dengan wow, Nuskin. Tapi ya yang bisa dapetin income dari Nuskin hanya orang-orang kaya yang punya modal miliaran. Orang kayak saya yang nggak punya modal miliaran, kita nggak bisa dapetin keuntungan, ya. Jadi akhirnya cuma beli-beli aja, tapi tidak berdaya, ya. Nah, keren nggak nih teman-teman? Teman-teman boleh lihat-lihat ya di sini ya. Nih boleh lihat-lihat di sini bahwa ternyata dia masuk. Jadi hasil atau penelitiannya dia masuk nih. Ini adalah jurnal-jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh LifeGain Technologies ya dari peneliti-penelitinya. Ini masuk dalam majalah Science. Ya, majalah Science itu kalau kami seorang peneliti itu, wah itu majalah yang sangat luar biasa tuh, gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lihat-lihat lah, main-main ke websitenya LifeGain. Nah, ini ininya ya, ini adalah sejarahnya nih. Jadi tahun 84 Nuskin sudah membuat natural humectant. 40 tahun yang lalu, teman-teman. Sekarang baru booming. Sekarang baru booming. Hyaluronic acid lah dan lain-lain. Tapi Nuskin udah dari tahun 84. Ya, makanya kenapa Napca itu murah banget dibandingin dengan yang lain-lain. Bener nggak? Yes ya. Tahun 96 Pharmanex Science dan 6S Quality Process. Nah, ini adalah sejarah-sejarahnya Nuskin. Jadi Nuskin ini punya inovasi. Ketika kita mau berbisnis, maka inovasi itu sangat-sangat penting. Ya, inovasi itu sangat-sangat penting. Tanpa inovasi, maka bisnis kita tidak akan bisa bertahan lama. Ya, nah, kemudian ini adalah teknologi yang mendorong siklus inovasinya ya. Ini tahun 2009 ada Galvanic Spa, 2010 kemudian ada Galvanic Body, 2014 ada TR90, kemudian ada Y-Span, ada ageLOC Me, ada LumiSpa. Ini LumiSpa-nya juga masih LumiSpa lama gitu ya. Nah, kemudian ada nih ya Bioadaptogenic Science. Nah, kemudian ada ageLOC Boost ya. Kemudian nih kita lihat nih teman-teman ada ageLOC Boost, ada ageLOC Reset, ada Beauty Collagen, ada IO Pro dan ada eksklusif future products lagi. Jadi kita gini aja ya. Kalau saya selalu bilang
bahwa Nuskin itu dia itu bukan bisnis money game, ya. Dia itu business as usual. Business as usual. Business as usual artinya satu, dia fokusnya ke omzet. Kemudian yang kedua, kita lihat kalau bisnis di luar sana apa sih yang penting? Yang penting itu adalah ketika kita punya inovasi produk, ya, sehingga kita itu bergeraknya bukan di red ocean. Red Ocean tuh apa? Red Ocean tuh samudra merah, berdarah-darah. Banyak orang-orang sekarang jualan skincare. Apa kelebihan skincare yang satu dengan skincare yang lain? Semuanya mungkin hampir mirip. Ya, semuanya sekarang pakai hyaluronic acid, pakai ceramide. Ya, semuanya begitu. Ya, kelebihannya apa? Akhirnya mereka saling jatuh-jatuhan harga. Itu yang disebut dengan Red Ocean. Nah, tapi ketika kita bergerak dengan Blue Ocean, ya, mana ada yang bergerak dengan gadget? Ya, galvanic spa aja belum ada yang bisa bikin galvanic spa, teman-teman. Belum ada yang bisa bikin Lumi Spa dengan teknologi edge lock-nya, ya. Mungkin orang bikin, oh sama kok setrika wajah. Lihat teknologi edge lock-nya. Ada nggak yang bikin bekerja hingga ke tingkat ekspresi genetika? Nggak ada. Nah, sekarang kita dengan IO Pro. Wah, ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Wah, saya kalau disuruh cerita sama tentang Nuskin semangat banget nih. Nah, kemudian nih, yang berikutnya adalah hatinya Nuskin, teman-teman. Ya, hatinya Nuskin. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama adalah visi dan misi, kemudian yang kedua adalah inovasi dan teknologi, yang ketiga adalah hatinya. Teman-teman, Nuskin ini perusahaan terbuka, jadi teman-teman boleh lihat, boleh cari. Tadinya saya juga sempat agak khawatir, ya, karena ini kan perusahaan Amerika dulu di awal-awal, ya. Saya khawatir jangan-jangan nanti dia memberikan donasi kepada yang tidak saya inginkan gitu, ya, seperti itu. Tapi kita bisa lihat, teman-teman. Kita bisa lihat, ya, social impact sustainability-nya. Ya, ini langsung di websitenya Nuskin, teman-teman. Ya, ada Force for Good, Nourish the Children, SEA Children Health Funds, ya. Jadi Force for Good. Force for Good ini Nuskin buat yang namanya sustainability. Bagaimana Nuskin berkomitmen, ya, packagingnya itu diubah sehingga dia aman untuk lingkungan. Jadi kalau teman-teman lihat di salah satunya adalah di Nutrisensial, di situ ada gambar kayak semacam pohon warna hijau, itu adalah tentang sustainability. Ya, nah di sini di website Nuskin laporannya ada semua. Ya, itu komitmennya Nuskin terhadap lingkungan. Kemudian Nourish the Children. Nourish the Children ini, ya, nih kalau saya mau share gitu kan websitenya Nuskin. Wow, itu keren banget teman-teman di sini, ya. Bentar, nih saya ini aja ya, gambarin aja sedikit saja. Nah, sebentar nih, our impact ya, Nourish the Children. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa dilihat di sini bagaimana sih Nourish the Children ini, kenapa Nourish the Children ya, berapa banyak nih kita lihat. Dia Nuskin sudah memberikan 800 juta makanan untuk anak-anak yang kekurangan gizi seluruh dunia, teman-teman. Keren nggak? Keren ya? Keren pakai banget. Ya, dahsyat banget. Dan dia ada satu ya, satu sini tuh dia ke Malawi. Dan ternyata Malawi itu teman-teman banyaknya adalah masyarakat Muslim di sana, gitu ya. Jadi wah saya bilang dia nggak ada tuh ya, nggak ada yang namanya apa apa ya, saya bilang niatan-niatan terselubung tuh nggak ada. Jadi benar-benar fokusnya tuh ke kemanusiaan, teman-teman. Di sini kita lihat ya, kita bisa lihat di sini impact-nya. Jadi Force for Good-nya seperti apa, kemudian Nourish the Children-nya. Teman-teman boleh lihat-lihat di sini. Ya, kenapa begitu? Supaya bisa bikin kita itu believe kenapa kita ada di Nuskin. Gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, betul. Ya, kemudian yang berikutnya adalah SEA Children Heart Funds ya. Children Heart Funds. Nah, Children Heart Funds ini ya, nih Children Heart Funds itu adalah Nuskin memberikan membantu anak-anak dengan cacat jantung bawaan untuk dioperasi. Ya, dan ini lebih dari 700 anak yang sudah dioperasi, teman-teman. Jadi saya bilang, wow, keren banget ya. Keren pakai banget gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nih
mungkin mungkin ya bagi yang lagi galau gitu kan dengan kondisi saat ini, ya kondisi di mana Israel itu melakukan genosida di Palestina gitu ya. Mungkin ini juga bisa jadi keyakinan kita bahwa perusahaan ini ya, bahwa Nuskin ini dia berpihak kepada kemanusiaan. Ini adalah salah satu contoh bahwa Nuskin Indonesia kurban tahun 2023 kemarin itu ke Palestina, teman-teman. Bukan karena adanya genosida ini kemudian Nuskin baru kasih donasi, tidak sama sekali. Ya, tapi memang dari awal ya ini Nuskin Indonesia kurbannya itu ke Palestina, teman-teman. Ya, ke Gaza. Ya, nah ini ya. Nah, ini adalah nih ya, ini ya kan donasi 2023, kurban 2023 donasinya kemana? Ke Gaza. Ya, nah ini resmi dari Nuskin, teman-teman, ya. Nah, seperti ini, ya. Dan kalau yang pusat gimana? Saya waktu itu pernah dapat ya informasi dari Dokter Tommy, dari Dokter Lina dan Dokter Tommy, tahun 2015 Nuskin ingin memberikan donasi Vitamil ke anak-anak Gaza. Ya, sudah disiapkan sekitar kalau nggak salah saya 5 ton Vitamil untuk memberikan makan ya untuk anak-anak Gaza, tapi terhalang blokade, teman-teman semua. Nah, ya seperti itu. Jadi satu dari visi misinya, dari inovasi dan teknologinya, dari hatinya, ya luar biasa, ya. Nah, kemudian yang berikutnya dari sarana yang diberikan kepada kita, ya kepada kita para distributornya, ya udah paling lengkap kap gitu ya, luar biasa banget. Nah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang ini bisa membuat belief kita. Wow, udah dahsyat nih, ya udah keren gitu kan, udah lengkap dari teknologinya, dari hatinya, dari sarananya gitu kan. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kendaraan ini untuk memberdayakan diri kita, untuk memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Wow, keren ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Mbak Gati, anak yatimku salah satu yang terbantu dengan program SEA Children Heart Fund. Wow, Alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, conference call yang santai, tapi mudah-mudahan bisa memberikan belief. Karena dengan belief yang tinggi, maka akhirnya kita bisa actionnya dengan full heart. Ya, mungkin itu saja. Ya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua diberikan keberkahan, kebahagiaan dan kemuliaan hidup ya dan juga kemudahan untuk mencapai goal teman-teman semua. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.